Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Polewali Mandar TV. Masih bersama saya Lutfia Ruslan. Tentunya kali ini podcast hadir seperti biasanya, menghadirkan pemateri yang menarik dan juga penting. Apalagi pemirsa Polewali Mandar TV sudah tidak sabar kan? Kali ini kita akan membawakan materi atau pembahasan tentang apa. Nah, dari pemirsa Polewali Mandar TV pastinya banyak pengguna dari BPJS Kesehatan ya Bud. Dan biasanya masyarakat menggunakan BPJS itu banyak dalam berbagai kebutuhan, tentunya dengan keluhan-keluhan kesehatan atau berkaitan dengan kesehatan masyarakat tentunya di Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri. Dan mungkin teman-teman atau pemirsa Polewali Mandar TV sudah tidak sabar. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang langsung dari BPJS Cabang Polewali, ada Ibu Rahma Inin Hiola, betul ya Bu ya? Iya. Selamat datang Ibu di podcast Polewali Mandar TV. Beliau ini kepala bagian dari PKP BPJS Cabang Polewali. Jadi kalau teman-teman nanti penasaran dengan ulikan cerita kita terkait dengan BPJS dan segala macam, nanti boleh ya di kolom komentar ingin bertanya apapun kita. Kita langsung nih Bu, terkait dengan BPJS Kesehatan. Tentunya banyak yang masih bertanya, apakah BPJS Kesehatan ini memiliki jenis atau seperti apa? Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Baik Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Polewali Mandar, kita akan menjelaskan terkait jenis kepesertaan dari BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan itu terdiri atas dua, yakni yang pertama PBI atau yang biasa kita kenal dengan penerima bantuan iuran, kemudian non-PBI atau yang bukan penerima bantuan iuran. Nah, di bukan penerima bantuan iuran ini terdiri lagi dari berbagai macam jenis, seperti misalkan pegawai PNS daerah ataupun yang bekerja di perusahaan maupun di yang membayarkan iurannya secara mandiri yang biasa kita sebut dengan peserta mandiri. Nah, untuk PBI atau penerima bantuan iuran itu ada didaftarkan juga tanggungan pemerintah pusat maupun tanggungan pemerintah daerah. Jadi memang BPJS itu tidak hanya sekedar yang kita tahu satu kesatuan bahwasannya itu hanya satu jenis, melainkan ada beberapa bagiannya sekali, tadi. Dan mungkin pemirsa sini sudah bertanya-tanya yang disebut Ibu tadi PBPU mandiri ataupun yang sudah disebutkan tadi apa semua, boleh nanti dijelasin ke pemirsa. Ya. Jadi kalau misalkan itu tadi yang peserta mandiri itu jenis iurannya pembayarannya melalui pembayaran secara mandiri oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan dan disubsidi juga oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, untuk pekerja penerima upah itu biasanya yang bekerja di tingkat pegawai negeri maupun yang di swasta ataupun yang biasa kita kenal yang kerja di BUMN, BUMD maupun pegawai swasta lainnya. Nah, ada juga yang PNS daerah seperti ada juga yang TNI Polri dan pekerja-pekerja lain yang dibayarkan atau dipotong langsung dari instansinya. Jadi memang berbagai jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. Oh, berarti memang ketika PBPU mandiri ini dibayarkan oleh pemerintah ataupun sudah ada yang menjamin, tapi ada juga mungkin yang PBPU yang melakukan iuran atau ada aja Ibu ya? Ya, jadi peserta mandiri ini ada iuran setiap bulannya. Jadi ada iuran yang kelas 1 itu per bulannya 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3-nya iurannya 42.000, namun yang dibayarkan oleh peserta mandiri itu hanya 35.000. Sisanya itu ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi pemirsa kita perlu menggarisbawahi ya, apakah PBPU kita itu tergolong yang mana, apakah memang sudah di-cover oleh pemerintah atau yang mandiri tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya Bu, untuk peserta BPJS ini terkadang ya mungkin kita melakukan aktivitas sehingga luput atau lupa. Nah, jika itu menunggak, bagaimanakah terkait dengan kepesertaannya lupa membayar iuran tersebut? Nah, untuk itu khusus untuk peserta mandiri maupun sebenarnya untuk badan usaha juga. Nah, kita garis bawahi ini yang peserta mandiri untuk pembayaran iurannya itu sebaiknya dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan apabila sampai dengan akhir bulan tidak melakukan pembayaran iuran atau lupa membayarkan iuran, maka status kepesertaannya akan nonaktif. Artinya untuk pelayanannya akan terbaca statusnya masih dalam posisi menunggak iuran. Seperti itu. Ya, jadi kalau memang menunggak nanti bisa diberhentikan dan
akan ada statusnya ya Bu. Tapi Ya. bagaimana jika ada kasus misalnya 2 tahun menunggak, kemudian solusinya itu seperti apa kemudian dari BPJS? Nah, kalau untuk tunggakan iuran sendiri, itu kan kalau misalnya tidak dibayarkan setiap bulannya, itu akan terakumulasi setiap bulannya. Untuk itu, untuk masa paling banyak tunggakan iurannya itu adalah maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Jadi kalau misalkan yang sudah menunggak lama, misalkan sudah 5 tahun, tetap punya kewajiban ya maksimalnya 2 tahun untuk dibayarkan tunggakannya dengan tagihan bulan berjalannya. Itu pemirsa, jadi harus diperhatikan apakah BPJS-nya sudah terbayarkan setiap bulannya, dan itu untuk demi kebaikan bersama juga. Ketika ada masalah kesehatan tentunya kita tidak akan lagi pusing ataupun ribet ketika ada yang menunggak atau belum terbayarkan gitu tentunya solusinya ya. Kemudian pembayaran atau mohon maaf Ibu, untuk cara pendaftaran itu mungkin ada terkait juga dengan rehabilitasi atau rehab juga Ibu. Oh iya, itu jadi kita ada namanya program rehab. Ini khusus untuk peserta yang mungkin tidak mampu melunasi tunggakan sekaligus, jadi bisa mengikuti program mencicil, namanya program rehab, rencana pembayaran secara bertahap. Nah ini khusus untuk yang tidak mampu melunasi, jadi kalau memang punya dana yang bisa melunasi ya segera dilunasi tunggakannya, tapi karena kalau misalnya terbatas oleh dana, bisa mengikuti program rehab ini dengan cara melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau langsung mendaftar lewat aplikasi mobile JKN yang ada di smartphone teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan mau menghubungi call center kami juga bisa menghubungi call center 165. Nanti ada petugas yang akan langsung mendaftarkan untuk program cicilannya. Seperti Jadi itu. memang solusi dari BPJS sendiri itu sudah ada beberapa terkait dengan penunggakan ini, baik itu rehab atau yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rahma tadi ya Bu. Nah untuk rehab sendiri memang ini berbeda atau sama dengan iuran yang pada umumnya? Nah, kalau rehab ini dia metodenya cicil ya. Jadi kalau misalkan peserta yang lancar bayar sebenarnya tidak perlu ikut rehab, cukup membayarkan iurannya saja setiap bulan rutin. Jadi yang rehab ini khusus yang memang benar-benar tidak mampu melunasi tunggakannya. Jadi untuk teman-teman peserta BPJS sendiri perlu digarisbawahi semua yang disampaikan oleh Ibu Rahma tadi. Tapi mungkin bisa ya teman-teman perhatikan lagi, kita boleh minta tips sih Bu. Kalau memang ada teman-teman dari pemirsa Polewali Mandar TV yang mungkin pernah ya menunggak atau telah melewati beberapa kali belum pembayaran atau belum melakukan pembayaran BPJS, tipsnya ada mungkin Bu ya? Ya, mungkin 1-2 tips yang saya berikan pada hari ini, mumpung pada kegiatan podcast kita pada hari ini ya. Mungkin untuk peserta mandiri yang sudah aktif pada saat ini, yang sudah mendaftar, agar selalu mendaftarkan auto debit. Karena apa? Program auto debit ini sangat bagus sekali. Dengan adanya program ini, peserta tidak perlu lagi bayar rutin setiap bulan harus manual ke loket-loket pembayaran, karena cukup mengisi saja saldonya setiap di bank, itu akan terdebit otomatis dari pihak bank. Jadi iurannya akan terbayar secara sistem oleh pihak bank. Nah selanjutnya kalau misalkan ada yang mau membayar iuran di muka juga bisa bayar untuk 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Apalagi kalau misalnya masyarakat yang punya penghasilannya panen atau apa, bisa dibayar di muka seperti itu. Jadi memang ada juga program tadi yang disebut auto debit BPJS Kesehatan. Iya. Pendaftarannya sendiri apakah ada pendaftaran khusus atau seperti apa cara mendaftarnya? Nah, kalau Bapak Ibu semuanya yang ingin mendaftarkan auto debit bisa mendaftar di BPJS Kesehatan dengan cara langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bisa juga mendaftarkan melalui mobile JKN, aplikasi mobile JKN yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, bagi yang tidak punya nomor rekening tidak perlu khawatir, karena auto debit juga bisa didaftarkan selain non bank. Jadi bisa daftar dengan melalui aplikasi Tokopedia, aplikasi GoPay, itu juga bisa. Jadi aplikasi-aplikasi platform yang ada sekarang itu ada menu auto debit BPJS Kesehatannya seperti itu. Jadi semuanya sekarang sudah terfasilitasi untuk teman-teman atau pemirsa Polewali Mandar TV tidak perlu lagi bingung apakah akan membayar BPJS, aduh saya nggak punya kartu debit ataupun kartu rekening. Ternyata semuanya sudah dimudahkan. Apapun aplikasi yang bisa memudahkan untuk pembayaran, banyak yang sudah terdaftar seperti yang disebutkan Ibu Rahma tadi. Nah untuk kepesertaan BPJS di Polewali Mandar, apakah memang sudah tercover atau bagaimana perkembangan saat ini dari masyarakat? Apakah memang sudah banyak yang tahu terkait
apa itu BPJS dan penggunaannya Bu di sini? Ya, jadi kalau untuk kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya di Polewali Mandar itu hampir 99% sudah terdaftar ya. Jadi itu pendaftarannya bukan hanya lewat peserta mandiri, ada juga kontribusi dari pemerintah daerah, ada juga yang memang terdaftar sebagai pekerja yang ditanggung oleh instansi maupun pegawai swasta atau BUMN dan BUMD. Jadi melingkup semua jenis kepesertaannya seperti itu. Luar biasa ternyata pemirsa Polewali Mandar TV ini sendiri mungkin salah satu pengguna BPJS, dan seperti yang disebutkan oleh Ibu Rahma, pengguna dari Polewali Mandar sudah 99%. Nah ini yang kurangnya tadi nih, biasanya ada masalah apa Bu dari para pengguna BPJS atau yang belum atau seperti apa Bu? Nah, kalau untuk kekurangannya itu dari yang semua terdaftar masih banyak yang non-aktif. Jadi sudah mendaftar tapi belum semuanya aktif. Kalau untuk peserta mandirinya, khusus untuk peserta mandiri itu hanya 67% yang aktif ya. Itu karena apa? Karena pesertanya banyak yang lupa ataupun belum rutin membayarkan iuran setiap bulannya. Ya, jadi memang untuk kepesertaan ini sebenarnya sudah hampir merata di semua masyarakat yang ada di Polewali Mandar. Dan mungkin untuk teman-teman atau pemirsa Polewali Mandar TV yang belum memiliki BPJS atau masih penasaran dengan bagaimana proses pelayanannya, apakah ribet atau bagaimana, mungkin ada gambaran dari Ibu Rahma terkait hal tersebut. Harusnya masyarakat sudah tidak awam lagi sih dengan hal tersebut, tapi mungkin masih ada 1-2 pemirsa yang membutuhkan hal tersebut untuk dijelaskan. Baik, untuk pendaftaran BPJS Kesehatan bagi yang belum memiliki kartu JKN ataupun belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, bisa datang langsung ke BPJS Kesehatan, namun bisa juga menggunakan aplikasi kita namanya aplikasi Pandawa. Jadi mendaftar cukup melalui chat WA saja, tinggal mengirimkan data-data diri pribadi untuk dilakukan pendaftaran peserta mandiri ataupun jenis peserta lainnya seperti itu. Jadi tidak harus antri di kantor, kita bisa sambil di mana saja bisa melakukan pendaftaran. Selain yang itu juga kita bisa menghubungi call center 165. Jadi memang untuk pelayanan BPJS ini sebenarnya sudah sangat dimudahkan. Kemudian teman-teman atau pemirsa Polewali Mandar TV yang belum memiliki dan berencana untuk membuat BPJS tidak lagi harus pusing bagaimana cara membuatnya, apakah harus ke kantornya atau tinggal memencet smartphone kalian masing-masing kemudian bisa mendaftar BPJS itu sendiri. Dan untuk pelayanan yang di cover oleh BPJS itu biasanya memang di seluruh keluhan kesehatan dari masyarakat, ataukah ada hal-hal yang ditolerir atau bagaimana Ibu? Baik, jadi untuk semua pelayanan kesehatan yang ada di BPJS Kesehatan itu harus berdasarkan indikasi medis ya. Jadi kalau misalkan ada peserta yang terindikasi merasa punya keluhan-keluhan penyakit ataupun kesehatannya, itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang ada yang terdaftar oleh peserta BPJS Kesehatan saat ini seperti puskesmas, dokter keluarga maupun klinik. Ataupun kalau misalkan yang memang sudah gawat darurat bisa langsung ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Seperti itu. Jadi memang untuk masyarakat sendiri sudah sangat terfasilitasi dan tidak perlu khawatir lagi terkait hal tersebut. Jika memang sudah dari vaskes mungkin di tingkat puskesmas, kemudian butuh rujukan berarti akan dilakukan ke rumah sakit dan seterusnya akan difasilitasi sampai penyembuhan total seperti Ibu ya, kurang lebih. Cuman itu Mbak yang tadinya saya bilang pastikan untuk kepesertaannya aktif ya. Karena kalau misalkan kartunya nonaktif jadi terganggu lagi atau terhambat untuk pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit seperti itu. Oke, dan menarik sekali podcast kali ini dan tentunya sangat penting informasi ini untuk teman-teman pemirsa Polewali Mandar TV, garis bawahi dan untuk catat ya. Apapun yang teman-teman tadi ingin tahu lebih dalam, lebih jauh lagi, mungkin nanti bisa disematkan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga untuk terus menyaksikan Polewali Mandar TV tentunya dengan beragam informasi terkait dengan Polewali Mandar, baik itu dari kegiatan yang ada di sekitar kita ataupun kegiatan dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tentunya hal ini perlu kita perhatikan bersama gitu ya. Mungkin Ibu bisa kita sebelum menutup acara podcast ini, Ibu bisa menyampaikan terkait hal-hal yang perlu disampaikan dan penting digarisbawahi oleh pemirsa Polewali Mandar TV, Ibu ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Ya, Bapak Ibu semua yang hadirin khususnya wilayah masyarakat Polewali Mandar, saat ini BPJS Kesehatan sudah melaunching
program rehab, yakni program pembayaran secara bertahap. Nah, mungkin Bapak Ibu peserta mandiri yang ada di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk membayar iuran karena belum cukup dana untuk membayarkan iuran, bisa ikut program rehab. Karena dengan program rehab memudahkan peserta untuk membayar tunggakan iuran sekaligus. Untuk itu, ayo kita segera daftar rehab melalui kantor BPJS Kesehatan, BPJS keliling yang ada datang di setiap kelurahan maupun desa, bisa juga melalui call center 165 dan bisa juga melalui smartphone dengan download mobile JKN karena di situ ada menu program rehab untuk membayar cicilan iuran. Terus saksikan Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Oh ya, tentunya saya juga ingin memperkenalkan kepada pemirsa, di kesempatan selanjutnya mungkin akan ada launching dari Popo Polewali Podcast yang akan di-launching sendiri oleh BPJS Kesehatan. Teman-teman tentunya akan menerima berbagai informasi terkait dengan BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya. Terima kasih Ibu Rahma Inin Yola yang telah hadir dan bersedia untuk membawa podcast pada kali ini bersama Polewali Mandar TV. Teman-teman terus saksikan Polewali Mandar TV bersama saya Lutfia Ruslan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.